Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini Bapak mengajar PTM kelas 6 dan juga kelas 4. Mudah-mudahan pada minggu berikutnya kelas 5 mendapatkan jadwal PTM juga. Jadi anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Lanjutan daripada pembelajaran sebelumnya, yakni berbicara tentang pengampunan Allah. Anak-anak sekalian, berbicara tentang pengampunan, Bapak berulang kali sampaikan, bukan sesuatu yang mudah kita dapat mengampuni orang lain, tetapi apa yang menjadi landasan kita untuk bisa belajar mengampuni orang lain atau sesama kita, karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Tuhan terlebih dahulu telah menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anak-anak sekalian, kasih Allah yang besar telah mengampuni kita. Oleh karena itu, teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kita harus ikuti sebagai manusia-manusia ataupun anak-anak yang bisa mengampuni. Maka dengan demikian di dalam doa Bapa kami dikatakan seperti ini anak-anak sekalian. Ikuti ya. Dikatakan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dikatakan seperti ini anak-anak ya. Kita mengatakan, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita meminta pengampunan kepada Tuhan, kita mengharapkan pengampunan daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita telah terlebih dahulu mau mengampuni, mau memaafkan saudara-saudara kita manusia. Maka dengan demikian, maka teladan yang paling utama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita ialah mau mengampuni, memaafkan sesama. Yang pertama, anak-anak, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, siapa yang mengenal Allah, maka dia harus mengasihi saudaranya. Karena siapa yang mengasihi, itu tandanya lahir daripada Allah. Dan siapa yang tidak mengasihi dan memiliki kasih, itu bukan lahir dari Allah. Jadi siapa yang lahir dari Allah, dia harus mengasihi. Dan yang paling utama dikatakan Alkitab dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, dikatakan bukti yang pertama anak-anak yang lahir dari Allah. Dari Yohanes pasal 4 dan pasal 7, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, bukti yang paling utama ketika kita lahir dari Allah atau percaya kepada Allah adalah memiliki kasih. Dan kasih itu harus ditunjukkan pertama kali kepada siapa? Kepada saudara kita. Setelah kita mengerjakannya, mengasihi saudara kita, siapa yang selanjutnya kita kasihi? Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius, dikatakan, kasihilah sesamamu manusia. Firman Tuhan dalam kitab Matius itu mengatakan, hukum yang pertama yang harus kamu lakukan ialah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu ialah mengasihi sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Jadi oleh karena itu anak-anak, yang pertama kita harus bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Siapa orang-orang di sekeliling kita? Siapa saudara-saudara kita? Kalau kamu punya abang, maka yang pertama tunjukkanlah kasihmu itu. Kamu bisa mengampuni, kamu bisa memaafkan abangmu. Kamu punya orang tua, tunjukkanlah kasihmu yang besar. Kamu bisa mengampuni, memaafkan, menolong, membantu sebagaimana apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada saudara-saudaranya. Sudah? Maka lakukanlah itu kepada saudaramu. Lakukanlah itu pertama kali di rumah. Ya. Supaya apa? Supaya kamu bisa pelan-pelan belajar keluar dari rumahmu menjadi orang yang mengasihi. Maka dikatakan, kasihilah sesamamu, kasihilah saudaramu. Itulah pesan yang pertama. Siapa yang lahir dari Allah, siapa yang anak Allah,
ditunjukkan kasih itu pertama kali kepada saudara. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Artinya kamu sudah keluar dari rumahmu, melihat sesamamu, kamu harus bisa mengasihi sesamamu manusia. Tetapi latihan untuk kita bisa mengasihi sesama manusia itu adalah dirubah. Kalau kamu di rumah tidak mengasihi abangmu, mengasihi adikmu, mama sedang repot nyuci baju, adikmu kamu biarkan main sendiri, akhirnya dia nangis, kamu nggak mau tolongin, nggak mau bantuin, kamu asik sendiri main handphone, apakah itu apakah itu merupakan wujud daripada mengasihi saudara? Tentu tidak. Bagaimana kamu nanti bisa mengasihi orang lain yang sedang jatuh di pinggir jalan waktu kamu mau berangkat sekolah? Mengasihi temanmu ketika tidak punya pulpen, kamu punya 3 pulpen tapi kamu nggak mau membantunya. Jadi latihan mengasihi itu berasal dari rumah. Yang pertama dikatakan kasihilah saudaramu, artinya orang-orang yang paling dekat denganmu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia, yaitu sekitar lingkunganmu. Sudah? Atau orang-orang yang bisa kamu temui. Yang ketiga adalah kasihilah musuhmu. Inilah yang paling berat anak-anak sekalian, yakni firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Kalau kamu punya musuh, kamu dikecewakan atau kamu sering diejek oleh temanmu, kamu sering dibully oleh temanmu, ya, kamu sering dikata-katain yang tidak baik oleh temanmu, maka kamu harus bisa mengampuni. Itulah yang paling sulit, ya. Yang pertama, kasihilah saudaramu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia. Yang ketiga, kasihilah musuh. Itulah yang paling sulit. Tapi Tuhan Yesus bisa melakukannya. Maka kita juga harus bisa melakukannya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan untuk Tuhan Yesus membantu kita mengasihi musuh kita. Artinya, anak-anak sekalian, kita tidak boleh punya musuh. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, Tuhan, harus berapa kalikah kita mengampuni? Tuhan Yesus menjawab, harus 70 kali 7 kali. Artinya itu tidak terhingga banyaknya kita harus bisa mengampuni. Dalam Mazmur 103 ayat 8-14 dijelaskan Tuhan Allah tidak mengingat-ingat dosa manusia. Tuhan Allah membuang dosa manusia dan melupakannya. Allah mau mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan Allah menyayangi dan mengasihi manusia. Ia sungguh panjang sabar, ya, dan tidak pendendam. Ia tidak membalas dosa dan kesalahan-kesalahan manusia. Artinya, kebaikan Allah itu diibaratkan dengan tingginya langit. Kebaikan Allah itu, kasih Allah yang besar itu diibaratkan dengan tingginya langit yang tidak bisa kita ukur, dalamnya lautan yang tidak bisa kita ukur, luasnya lautan yang tidak bisa ukur, ya, banyaknya air laut yang tidak bisa kita ketahui banyaknya seperti apa. Jadi oleh karena itu sebesar itulah kasih Allah kepada manusia. Ingat firman Tuhan dalam beberapa kitab perjanjian lama dikatakan dosa kita yang merah, ya, seperti kain kermizi, itu dihapuskan oleh Allah menjadi putih seperti salju. Demikianlah pengampunan Allah kepada setiap manusia. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, menurutmu apa artinya mengampuni dan mengapa kita harus saling memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain? Karena Tuhan telah mengampuni kita dan Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita dan Tuhan telah memberikan contoh mengampuni kepada kita. Tuhan memberikan dirinya untuk mengampuni orang lain. Sudah? Apakah artinya mengampuni? Tidak hanya 7 kali, ya. Artinya mengampuni itu tidak ada batasannya. Mengampuni itu harus terus-menerus. Selagi kita mengatakan aku percaya Tuhan Yesus dan aku murid Tuhan Yesus, maka tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Apa manfaat mengampuni kesalahan orang lain? Ketika kita bisa mengampuni kesalahan orang lain, kita akan tenang, sudah, kita akan damai, itu akan mengurangi penyakit pada diri kita, ya. Kita akan mengurangi beban pikiran kita, dan kita akan lebih enak melakukan segala sesuatu kegiatan kita. Tapi kalau ada dendam dalam diri kita, kalau ada sakit hati, kita itu tidak akan bergairah melakukan apapun juga. Melihat orang itu kita akan malas, melihat orang itu kita akan marah. Akhirnya apa? Kerjaan kita pun menjadi terbengkalai. Yang selanjutnya, kalau kita berbicara tentang pengampunan ini, ada sebuah lagu
Ya, ada sebuah lagu yang mungkin bisa menggambarkan tentang pengampunan Allah bagi manusia. Lagunya seperti ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Lagu ini anak-anak sekalian menggambarkan betapa besarnya pengampunan Allah di dalam hidup manusia. Lagu ini harus dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Menyanyikan lagu yang berjudul Sejauh Timur dari Barat, ini harus dinyanyikan dengan meresapi penuh betapa besar pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan sejauh timur dari barat. Ini sejauh banget. Ini jauh banget ini. Ini susah untuk diukur. Sudah dikatakan Engkau membuang dosaku. Artinya Tuhan melepaskan pengampunan yang besar yang tidak terhingga. Maka dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anak-anak sekalian, tidak ada alat yang bisa mengukur besarnya kasih Allah. Kalau untuk mengukur berapa beratnya siapa ya, anak-anak kelas 5 misalnya. Berapa beratnya si Alin? Ada alat yang bisa mengukurnya, yakni timbangan. Si Alin 75 kilo contoh ketika ditimbang. Berapa tingginya si Winson? Ya. Ada alat yang bisa mengukur tinggi, itu meter. Ya. Misalnya 1,20 meter contoh. Itu. Tetapi kasih Allah tidak ada alat yang bisa mengukurnya. Sudah? Karena kasih Allah itu besar sekali tidak terhingga. Maka lagu ini mengatakan jauh ke dalam tubir laut, artinya ke dalam lautan yang paling dalam. Tuhan membuang dosa kita, melemparkan dosa kita. Dan dikatakan tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tidak ada satupun diperhitungkan oleh Allah kesalahan kita karena pengampunannya. Jadi betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita, anak-anak sekalian. Maka dengan demikian Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Allah tidak menghitung dosa-dosa dan kesalahan manusia. Sebagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan mengampuni dosa kita, maka kita juga harus mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Dan itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, tugas kita yang pertama hari ini, ya, tugas kita yang pertama Bapak sampaikan, yakni menyanyikan sebuah lagu, membuat video, menyanyikan sebuah lagu Sejauh Timur dari Barat. Terserah kalian mau menggunakan karaoke dari YouTube, kalian mau hanya menggunakan alat pukul sederhana, gunakan sekreatif mungkin yang bisa kalian lakukan. Kalau ada abangnya, kakaknya, orang tua yang bisa main gitar, silakan saja diiringi dengan menggunakan gitar. Intinya kalian, penugasan kalian hari ini adalah menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ini ada anak-anak yang sedang melakukan pelajaran agama. Ini mereka semuanya pakai masker, harus semuanya pakai masker. Sudah? Oh ya nanti ya. Ini semua harus pakai masker mereka, ya.
Bapak hanya karena mengajar aja tidak pakai masker. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ini anak-anak kelas 4 ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk mengampuni sesama kami, supaya kami boleh mengikuti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Terlebih orang-orang yang kami kasih, orang tua kami, Tuhan berkatilah mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan rezeki di dalam kehidupan mereka untuk mencukupi semua kebutuhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom.